Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari, mahasiswa alih program Perbankan Syariah, NIM 1980603273. Di dalam video ini, saya akan menjawab soal perhitungan perpajakan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Langkah yang pertama yaitu mencari penghasilan sebulan, yaitu dengan mengkalikan upah per hari dengan 26 per hari menjadi 11.960.000. Jika di soal diketahui ada premi jaminan kematian dan lain sebagainya, maka perlu kita tambahkan terlebih dahulu menjadi penghasilan brutto sebulan. Karena di soal itu tidak ada premi jaminan kematian dan lain sebagainya, maka penghasilan brutto sebulan itu sama dengan penghasilan sebulan sebesar 11.960.000. Lalu kita kurangi dengan biaya jabatan. 5% dikalikan dengan penghasilan brutto sebulan menjadi 598.000, tetapi maksimal yang diperbolehkan hanya 500.000. Yang kedua, kita kurangi juga iuran pensiun jika ada, tetapi di soal tidak ada, maka langsung saja kita kurangi menjadi penghasilan neto sebulan menjadi 11.460.000. Lalu kita kalikan dengan 12 bulan untuk mencari penghasilan neto setahun menjadi 137.520.000. Lalu kita kurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Karena di soal itu dijelaskan kalian adalah TK, tidak kawin, maka untuk PTKP itu hanya untuk wajib pajak diri sendiri sebesar 54 juta. Lalu dikurangi menjadi penghasilan kena pajak setahun 83.520.000. Karena 83.520.000 itu merupakan lapisan penghasilan kena pajak yang kedua. Lapisan yang kedua 50 juta sampai 250 juta. Maka PPh pasal 21 tahun yaitu 5% dikalikan 50 juta, lalu sisanya 33.520.000 kita kalikan dengan 15%. Hasilnya kita tambahkan menjadi 7.528.000. Lalu kita bagikan dengan 12 bulan menjadi 627.333 rupiah. Yang terakhir kita bagikan dengan 26 hari menjadi 24.128 rupiah. Jadi PPh pasal 21 sehari itu sebesar 24.128 rupiah. Langkah yang pertama kita mencari penghasilan kumulatif selama 9 hari menjadi 4.140.000. Karena hasil ini belum melampaui 4.500.000, maka berlaku tarif 5% dikali upah dikurang 450.000. Upah sehari itu 460.000 dikurang dengan upah harian tidak kena pajak 450.000. Maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak sehari itu sebesar 10.000. Lalu kita kalikan dengan 5% menjadi PPh pasal 21 sehari itu 500 rupiah. Pada hari ke-10 berlaku tarif 5% dikali upah dikurang PTKP sebenarnya. Kenapa rumusnya ini berbeda? Karena pada hari ke-10 penghasilan kumulatif itu melampaui 4.500.000 yaitu 4.600.000. Lalu kita kurangi dengan PTKP sebenarnya yaitu 10 juta dikalikan 150.000. Dapat dari mana 150.000? Yaitu didapatkan dari PTKP wajib pajak sendiri 54 juta dibagi 360 hari. Menjadi 150.000 dikalikan dengan 10 hari sebesar 1.500.000. Lalu kita kurangi menjadi penghasilan kena pajak menjadi 3.100.000. Selanjutnya kita kalikan dengan 5% menjadi PPh pasal 21-nya yaitu 155.000. Lalu kita kurangi dengan PPh pasal 21 setelah dipotong sampai hari ke-9. Kenapa dikurangi? Karena pada 9 hari sebelumnya telah dibayar PPh pasal 21 500 rupiah selama 9 hari menjadi 4.500. Lalu setelah dikurangi menjadi 150.500, inilah yang dinamakan PPh pasal 21 dipotong hari ke-10. Untuk upah yang diterima pada hari ke-10 itu upah sehari dikurang PPh pasal 21 dipotong hari ke-10. Jadi upah besi yang diterima pada hari ke-10 itu sebesar 309.500. Pada hari ke-11 dan seterusnya itu berlaku PTKP sehari yaitu 150 rupiah. Karena kenapa? Penghasilan kumulatif pada hari ke-11 dan seterusnya itu melampaui 4.500.000. Upah hari ke-11 itu 460.000 dikurangi PTKP sehari itu 150.000, maka upah kena pajaknya yaitu 310.000 dikalikan 5% menjadi PPh pasal 21 dipotong pada hari ke-11 dan seterusnya sebesar 15.500. Untuk upah bersih raihan hari ke-11 dan seterusnya masing-masing yaitu 460.000 dikurangi 15.500 menjadi 444.500. Jadi upah bersih pada hari ke-11 dan seterusnya itu 444.500. PPh pasal 23. Rumusnya adalah tarif dikalikan jumlah bruto. Untuk tarif ini sendiri berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan. Ada yang 15% dan ada yang 2%. Yang A itu diketahui itu untuk membayar royalti. Yang dimana tarif untuk membayar royalti itu ada 15%. Maka tarifnya langsung saja 15% dikalikan jumlah bruto sebesar 2.850.000. Yang B itu untuk membayar sewa. Sewa tarifnya itu ialah 2%.
Maka tarif 2% kita kalikan dengan jumlah bruto sebesar 1 juta. C. Untuk membayar jasa interior. Tetapi ini tidak boleh langsung kita kalikan dengan tarif. Kita harus mencari dulu dasar pengenaan pajak. Karena kenapa? Di soal diketahui itu termasuk PPN. Maka 100 dibagi 110 dikalikan 8.800.000 menjadi 8 juta. Hasil ini langsung kita kalikan dengan tarif sebesar 2% menjadi 160.000. Yang D. Untuk membayar bunga kepada Bank BRI. Yang D ini tidak dikenakan PPh pasal 23. Karena bunga yang dibayarkan kepada bank merupakan pengecualian dari PPh pasal 23. Untuk memudahkan, kita membuat tabel. Yang pertama, Dr. Anissa. Jumlah dividennya ialah 7.500 dikalikan jumlah lembar saham 2.500 menjadi 18.750.000. Untuk jumlah PPh terhutang, kita kalikan 10%. Kenapa dikalikan 10%? Karena Dr. Anissa penerima wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, PT Kesuksesan. Jumlah dividennya adalah 20 juta, maka langsung saja kita kalikan dengan 15%, menjadi 3 juta. Kenapa dikalikan dengan 15%? Karena PT Kesuksesan itu mempunyai saham sebesar 20%. Selanjutnya kita mencari besarnya PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Berlian. Untuk memudahkan, kita buat tabel 2 kolom yaitu penerima dan jumlah PPh yang dipotong. Kita rangkum semuanya. Jadi, besar PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Berlian sebesar Rp8.885.000. Itulah jawaban perhitungan pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.